Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji saya pada sidang munakosa ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan KPI, Dr. Haji Aang Ridwan MAG, Pembimbing 1, Dr. Andes Haji Ridho Abdullah SEME, dan Pembimbing 2, Dr. Ayap Wahyudin SAG. Saya Suci Hoirunisa, izinkan saya untuk memaparkan penelitian saya dengan judul Pesan Dakwah tentang Jodoh di Media Sosial Instagram, analisis isi terhadap pesan dakwah pada akun Instagram @panjiramdanaofficial. Latar belakang penelitian ini karena meningkatnya pengguna internet di Indonesia sampai 17% atau 25 juta pengguna internet. Berdasarkan laporan terbaru dari We Are Social pada tahun 2020, ada sebanyak 175,4 juta pengguna internet dari seluruh populasi penduduk di Indonesia 272,1 juta. Maka dari itu, 64% penduduk di Indonesia telah menggunakan internet. Maka saat ini banyak bermunculan dai ataupun penggiat dakwah yang memanfaatkan internet sebagai media dakwah. Salah satunya adalah akun @panjiramdanaofficial yang memanfaatkan Instagram sebagai media dakwah. Dalam Instagram tersebut terdapat banyak unggahan-unggahan yang bermuatan pesan-pesan dakwah tentang jodoh. Terpantau sampai bulan Desember 2020, akun Instagram @panjiramdana memiliki pengikut sebanyak 2,3 juta pengikut dan memiliki unggahan foto sebanyak 124 unggahan foto. Dewasanya sekarang ini masih banyak pelanggaran hukum Islam yang terjadi. Di antaranya ada penggunaan narkoba, korupsi, pelecehan seksual, sampai perzinahan. Tercatat pada tahun 2015 di Dinas Kesehatan Yogyakarta ada sebanyak 1078 orang yang masih di usia sekolah tetapi sudah melaksanakan persalinan. Di antaranya ada sebanyak 976 yang hamil di luar nikah. Persoalan ini terjadi karena kurangnya pemahaman agama hingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga pesatnya akses media yang tidak terbatas menjadi salah satu faktor menyebabkan itu terjadi. Untuk menghindari perzinahan, ajaran Islam mengajarkan dan menganjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan. Tetapi dalam pernikahan itu bukan hal yang mudah, perlu kesiapan dan keyakinan dalam melaksanakannya, karena pernikahan adalah bentuk dari ibadah dan ketaatan seorang hamba. Mungkin ada banyak juga orang-orang yang ingin melaksanakan pernikahan tetapi belum bertemu dengan jodohnya. Nah, dalam penantian jodoh atau penjemputan jodoh, apakah kita sudah sesuai dengan ajaran Islam? Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam lagi apakah ada pesan-pesan dakwah tentang jodoh pada akun sosial media Instagram @panjiramdanaofficial. Maka dari itu, dibuatlah 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana intercoding pesan dakwah tentang jodoh pada akun sosial Instagram @panjiramdanaofficial. Yang kedua, bagaimana deskripsi pesan dakwah tentang jodoh pada akun Instagram @panjiramdanaofficial. Yang ketiga, bagaimana frekuensi dan kategorisasi pesan dakwah tentang jodoh pada akun Instagram @panjiramdanaofficial. Dan yang keempat, bagaimana kecenderungan pesan dakwah tentang jodoh pada akun sosial Instagram @panjiramdanaofficial. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Landasan konseptual dalam penelitian ini ada media dakwah, pesan dakwah, media sosial, Instagram, dan jodoh. Sedangkan landasan teoritis ada teori analisis isi dan teori pesan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Nur Asia Ismail. Perbedaannya pada pendekatan semiotik. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Guasti Tania, perbedaannya pada metode kualitatif. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Puji Mulyono, perbedaannya pada objek yang menggunakan buku novel. Lokasi atau objek penelitian ini adalah pada akun Instagram @panjiramdanaofficial, menggunakan paradigma positivisme dan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unggahan akun @panjiramdana per Desember 2020 ada sebanyak 124 unggahan. Maka dari itu diambil sampel sebanyak 10 unggahan yang berisi 12 foto. Teknik pengumpulan
pengumpulan data dengan dokumentasi, observasi, dan angket, teknik analisis data, validitas dan reliabilitas menggunakan formula Hosli, dan juga mereduksi data, mengkategorisasi atau display, lalu menarik kesimpulan. Memasuki pembahasan bab 2 yaitu kajian pustaka. Pembahasan yang pertama yaitu media dakwah. Di dalamnya ada pengertian media dakwah, jenis-jenis media dakwah, dan karakteristik media dakwah. Yang kedua ada pesan dakwah. Di dalamnya ada pengertian pesan dakwah, jenis-jenis materi dakwah, pesan dakwah dengan singkat. Pembahasan yang ketiga ada media sosial. Di dalamnya ada pengertian media sosial, fungsi media sosial, dan karakteristik media sosial. Pembahasan yang keempat ada Instagram. Di dalamnya ada pengertian Instagram, jenis-jenis Instagram, karakteristik Instagram, dan netizen Instagram. Pembahasan yang kelima ada jodoh. Di dalamnya ada pengertian jodoh dan pencarian jodoh menurut Islam. Pembahasan yang keenam ada teori analisis isi. Di dalamnya terdapat definisi teori analisis isi, tokoh dari sejarah, pendekatan analisis isi, juga metode analisis isi. Dan pembahasan yang terakhir adalah teori pesan. Di dalamnya ada definisi teori pesan, model teori pesan, dan pesan dakwah di media. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bab 3, hasil penelitian dan gambaran umum. Gambaran umum dari akun @panjiramdanofficial lalu mengerucut kepada pesan dakwah pada akun Instagram @panjiramdanofficial. Sebagaimana dilihat dalam gambar, dari pertama kali memposting yaitu tahun 2017 hingga tahun 2020, @panjiramdanofficial telah mempunyai pengikut sebanyak 2,3 juta. Selain aktif di Instagram, Panji Ramdana juga aktif dalam menulis buku. Seperti yang tertera dalam bio akunnya, ada tulisan pengarang, di mana keterangan tersebut juga menunjukkan bahwasanya akun @panjiramdanofficial ini adalah akun bisnis, di mana akun ini dapat mencantumkan link di bio tersebut, di mana link tersebut adalah link penjualan buku dari @panjiramdana. Juga terdapat banyak sorotan-sorotan yang disimpan oleh akun @panjiramdana untuk dapat dilihat oleh para pengikutnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Intercoding yang dibuat oleh peneliti untuk mendapatkan reliabilitas dan validitas untuk mendapatkan hasil dari rumusan masalah yang telah dibuat menggunakan formula Hosli. Peneliti di sini memilih 2 orang coder. Yang pertama ada Siti Lovit Abdalati, berjenis kelamin perempuan, umur 21 tahun. Yang kedua ada Rahmawati Wulan, berjenis kelamin perempuan, umur 23 tahun. Dengan memberikan kepada mereka angket atau pertanyaan sebanyak 18 pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut bermuat pertanyaan bagaimana apakah mereka menyetujui adanya pesan dakwah tentang jodoh pada akun sosial @panjiramdanofficial. Dan hasil dari angket tersebut menghasilkan masing-masing coder menyetujui 17 pertanyaan dan tidak menyetujui 1 pertanyaan. Meskipun mereka tidak menyetujui hanya 1, tetapi pertanyaan yang mereka tidak setujui adalah pertanyaan yang berbeda. Maka hasil dari perhitungan itu semua menghasilkan nilai 0,88. Angka itu melebihi dari 0,70. Maka dari itu bisa dibilang alat ukur ini benar-benar reliable. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan dalam hipotesis yang telah dibuat dalam penelitian ini adalah HA, terdapat pesan dakwah dalam akun Instagram @panjiramdanofficial. Hasil penelitian yang selanjutnya yaitu deskripsi pesan dakwah tentang jodoh pada akun Instagram @panjiramdanofficial, di mana di sana memang terdapat pesan-pesan dakwah yang telah dideskripsikan oleh peneliti yang mengandung ajaran Islam, yaitu pesan akidah, pesan akhlak, dan juga syariah. Hasil penelitian yang selanjutnya yaitu frekuensi kata yang terdapat dari 12 unggahan foto @akun panjiramdanofficial mendapatkan hasil sebanyak 211 kata. Tetapi dikerucutkan kembali, ada kata-kata yang sering muncul dalam 12 foto itu. Terdapat 12 kata yang muncul lebih dari 5 kali. Hasil penelitian yang selanjutnya yaitu kategorisasi pesan dakwah dalam media sosial Instagram @panjiramdanofficial.
Peneliti telah memisahkan atau mengkategorisasikan 3 kategori. Yang pertama, pesan akidah, yang kedua, pesan syariah, yang ketiga, pesan akhlak. Dalam 12 postingan tersebut, ada sebanyak 3 postingan yang bermuatan tentang pesan akhlak, dan ada 8 postingan yang bermuatan tentang akidah, dan juga ada 1 postingan yang bermuatan tentang syariah. Maka dari itu, hasil yang telah dihitung oleh peneliti menghasilkan pesan akhlak yang terkandung dalam postingan ada 25%, pesan akidah 66,67%, dan pesan syariah 8,33%. Hasil penelitian yang selanjutnya yaitu kecenderungan pesan dakwah. Dalam Instagram @panjiramdanofficial adalah kepada pesan dakwah akidah, sebagaimana hasil dari frekuensi kata yang sering muncul, salah satunya adalah kalimat Allah. Itu menunjukkan kepada keimanan kepada Allah. Itu adalah pesan tentang akidah. Selanjutnya juga kategorisasi. Hasil kategorisasi menghasilkan bahwasanya pesan akidah itu mendapatkan nilai paling tinggi, yaitu 66,67%. Terdapat juga penggalan-penggalan kata yang menjuruskan kepada pesan akidah. Di antaranya ada jodoh itu akan pulang ke tempat yang seharusnya. Karena cinta akan selalu punya waktu yang tepat, tidak perlu memaksa apalagi mengharuskan. Jodoh itu rahasia Allah, yang pacaran bisa langsung pisah, sedang yang sendiri-sendiri bisa langsung menikah. Jika dia benar jodohku, maka segalanya akan dipermudah, segala keraguan akan dihapuskan, segala perasaan akan dikuatkan. Nah, kata-kata tersebut menunjukkan kepada keyakinan kepada Allah, husnuzon kepada Allah, bahwasanya jodoh kita akan datang kepada kita tepat pada waktunya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penutup. Pertama, kesimpulan. Dalam postingan akun Instagram @panjiramdanofficial terdapat pesan dakwah tentang jodoh. Dilihat dari hasil intercoding antara 2 orang coder yang menghasilkan nilai 0,88 komposit reliabilitas, dan juga deskripsi pesan dakwah yang terdapat dalam akun tersebut mengandung ajaran Islam yang sesuai dengan kaidah. Frekuensi kata yang sering muncul dari 12 postingan adalah 12 kata, dan kategorisasi yang dihasilkan ada 66,67% pesan terhadap akidah, 25% pesan terhadap akhlak, dan 8,33% pesan terhadap syariah. Dan juga kecenderungan pesan pada akun Instagram Panjiramdanofficial cenderung kepada pesan akidah. Dan yang selanjutnya ada saran untuk penggiat dakwah atau dai yang menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah agar lebih memaksimalkannya dengan maksimal. Dan untuk Panjiramdana sebagai pemilik akun @panjiramdanofficial diharapkan lebih meningkatkan kreativitasnya lagi dan lebih aktif di media sosialnya. Bagi masyarakat yang memiliki Instagram, diharapkan tidak hanya menggunakannya sebagai hiburan, tetapi juga mengambil manfaat-manfaat yang ada di dalamnya. Dan kepada peneliti yang akan menjadikan pesan dakwah di media sosial lainnya sebagai penelitiannya, dan menjadikan ini sebagai pedoman agar mengembangkan dan membuat rumusan masalah yang berbeda dari penelitian ini. Cukup sekian penjelasan dari penelitian pesan dakwah tentang jodoh di media sosial Instagram, analisis isi terhadap pesan dakwah pada akun Instagram @panjiramdanofficial. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Saya Suci Hoirunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.